materi pertama, dan di sebelah kiri saya ini sebagai pemateri kedua. Baik, saya akan memasuki pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama adalah masa pembaruan pendidikan Islam di Indonesia. Nah, pada masa penjajahan Belanda, pendidikan Islam di Indonesia itu mengalami kemunduran yang sangat signifikan. Berbagai faktor menyebabkan fenomena ini terjadi. Yang pertama, sistem pendidikan kolonial yang ditetapkan oleh pemerintah Belanda itu tidak berpihak pada pendidikan Islam, yang dimana pendidikan didominasikan oleh nilai-nilai barat dan agama Kristen menjadi fokus utama, sedangkan pendidikan Islam itu diabaikan atau bahkan tidak dipedulikan. Nah, yang kedua, keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan menjadi kendala yang sangat serius dalam mengembangkan pendidikan Islam. Pemerintah kolonial Belanda itu cenderung mengalokasikan lebih sedikit sumber daya untuk lembaga pendidikan Islam dibandingkan dengan lembaga pendidikan yang dianggap lebih sesuai dengan kepentingan kolonial tersebut. Baik, saya akan melanjutkan. Yang kedua, tokoh-tokoh pendidikan Islam di Indonesia. Adapun tokohnya adalah Ki Haji Ahmad Dahlan tahun 1869 sampai 1923. Pendiri Muhammadiyah, sebuah organisasi yang memiliki misi besar dalam meningkatkannya mutu pendidikan Islam di Indonesia. Beliau mendirikan berbagai sekolah modern yang mengintegrasikan pendidikan agama dengan pengetahuan umum. Sementara itu, Ki Haji Asy'ari dari tahun 1871 sampai 1947. Pendiri Nahdlatul Ulama memiliki peran yang tak kalah besar dalam memperjuangkan pendidikan Islam melalui pesantren-pesantren tradisional yang tersebar di seluruh Indonesia. Lalu Ki Haji Ahmad Hasan tahun 1887 sampai 1958, pendiri Persatuan Islam. Turut aktif dalam mengembangkan pendidikan Islam dengan menekankan pada pemurnian ajaran Islam dari bid'ah dan khurafat. Saya akan melanjutkan peran organisasi Islam dalam pendidikan Islam di Indonesia. Organisasi Islam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan ilmu agama dan pengetahuan umum di kalangan umat muslim. Mereka aktif dalam mengembangkan kurikulum pendidikan Islam yang relevan dengan kebutuhan zaman, dengan memadukan ajaran agama dan ilmu pengetahuan modern. Organisasi Islam mengorganisir pelatihan dan seminar untuk guru-guru agama guna meningkatkan kompetensi dan profesionalisme mereka dalam mengajar dan mengelola pendidikan Islam. Organisasi Islam berperan aktif dalam menerbitkan buku-buku dan artikel tentang pendidikan Islam, sehingga memperkaya literatur keislaman dan memfasilitasi penyebaran pengetahuan agama. Baik, kekurangan dari pemakalah ini ialah sepertinya pemakalah kurang paham dengan materi sendiri, karena ketika pemakalah mempresentasikan materinya, audiens pada sibuk dengan yang lainnya, tidak fokus pada pemakalah. Dan kelebihannya, pemakalah bagus mencari materi yang dipresentasikan dan dapat dipahami. Menurut saya, kekurangan dari makalah ini adalah tidak memiliki footnote, sedangkan footnote itu sangat penting dalam membuat makalah. Nah, kalau kelebihan dari makalah ini sendiri, dengan membaca atau mendengar dari makalah ini, kita dapat mengetahui bagaimana masa pembaruan pendidikan Islam pada saat masa penjajahan Belanda. Menurut saya, isi dalam makalah ini sangat bagus. Kekurangannya adalah ketika pemakalah menyampaikan materi
kami kelompok 5 kami akhiri. Assalamualaikum